الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: Inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, baban, ada pintu, yuqalu, yang dikatakan lahu baginya, ar-rayyanu, namanya adalah pintu ar-rayyan. Yadkhulu, masuk, minhu, dari pintu tersebut, as-shaimuna, orang-orang yang berpuasa, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. La yadkhulu, tidak masuk, minhu, dari pintu tersebut, ahadun, seorang pun, ghairuhum, selain orang-orang yang berpuasa. Fa idza dakhalu, maka ketika mereka masuk, ughliqa, maka pintu tersebut dikunci. Falam yadkhul, maka tidak masuk, minhu, darinya, ahadun, seorang pun setelahnya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Khuzaimah, illa annahu qala, fa idza dakhala, maka ketika masuk, akhiruhum, orang yang paling akhir dari kalangan orang-orang yang berpuasa, ughliqa, maka pintu tersebut dikunci. Man, barang siapa, dakhala, yang memasuki pintu tersebut, syariba, maka dia akan minum. Wa man syariba, dan barang siapa yang minum, lam yadhma, maka dia tidak akan kehausan abadan, selamanya. Masya Allah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, sesungguhnya di surga itu ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. Pintu ini khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa, mereka akan masuk surga dari pintu tersebut. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Pintu tersebut tidak boleh dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Kalau orang-orang berpuasa mereka sudah masuk surga semuanya, maka pintunya dikunci. Kalau pintunya sudah dikunci, nggak akan dibuka lagi, dan siapapun sudah nggak boleh masuk. Siapa yang masuk pintu itu, dia akan minum dari minuman surga. Siapa yang meminumnya tidak akan kehausan lagi selama-lamanya. Semoga termasuk kita. Kalau kita melihat hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, maka kita akan menemukan bahwasannya surga Allah Subhanahu wa taala ini memiliki banyak pintu. Dan secara garis besarnya pintu utamanya itu ada 8 pintu. Ada pintu untuk orang puasa, ada pintu untuk orang-orang yang sedekah, ada pintu untuk orang-orang yang sholat,
Ada pintu untuk amalan-amalan yang lain seperti jihad dan seterusnya. Lah kira-kira kita ini mau masuk surga dari pintu yang mana ini? Ini kadang-kadang kita ini hidup di dunia itu hal-hal seperti itu membayangkan aja nggak pernah. Siang dipikir perpulangan terus. Nanti saya berpulangan, mau jalan kemana, mau bawa pakaian apa. Gak pernah ngelamun. Kira-kira nanti kalau di akhirat saya itu, di surga itu masuk lewat pintu mana kira-kira. Nah inilah yang dibayangkan oleh para sahabat. Ketika Rasulullah SAW beliau bercerita mengenai pintu-pintu surga, nanti orang puasa akan dipanggil oleh pintu surga, orang yang jihad akan dipanggil oleh pintu jihad, orang sholat dipanggil oleh pintu sholat, orang sedekah dipanggil dari pintu sedekah. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kalau ada orang, ya Rasulullah, apakah ada di akhirat nanti karena dia itu juga sholat, juga zakat, juga berjuang, juga jihad, juga puasa, apakah ada orang yang dipanggil dari seluruh pintu itu? Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, ada wahai Abu Bakar, saya berharap engkau termasuk salah satunya. Ini pikirannya sahabat itu begitu. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW, beliau bercerita mengenai surga, ada pintu ini, pintu itu. Pikirannya, ada nggak ya yang dipanggil dari semua pintu? Itulah cita-citanya para sahabat. Manusia yang pikirannya akhirat. Manusia yang pikirannya pengen dipanggil oleh seluruh pintu surga. Kalau kita sekarang bagaimana? Pengen dipanggil teman, pengen dipanggil calon mertua, pengen dihormati oleh manusia, pengen terkenal. Gak ada, pengen dipanggil pintu surga itu gak ada. Lah bagaimana orang yang pikirnya dunia bisa menghadap ke akhirat itu bagaimana? Inilah kekurangan yang betul-betul ada di dalam diri kita. Kita ini sekarang mengamalkan agama, kita puasa Ramadan, kita ngaji, kita sholat, tapi hati kita ini tidak menghadap ke akhirat. Puasa nggak ada merenungi puasa itu hasilnya apa, nggak merenungi tengah-tengah puasa membayangkan saya nanti dipanggil oleh pintu surga itu manggilnya gimana ya? Terus suaranya pintu surga itu manggilnya gimana? Bentuknya gimana? Itu nggak ada di pikiran. Yes, pokoknya puasa gitu aja. Nah, orang kalau mengamalkan agama tanpa memandang akhirat, istilahnya imanan wahtisaba, tanpa mengharap pahala, tanpa yakin kepada Allah SWT, nanti amal agama itu nggak ada rasanya. Puasa nggak bisa menikmati, sholat taraweh nggak bisa menikmati, ngaji nggak bisa menikmati. Sehingga nanti kalau selesai perpulangan tuh mau berangkat ke pondok itu berat. Membahasakan pondok itu dengan penjara suci. Itu kan menunjukkan bagaimana Anda itu sangat nggak senang ngaji gitu loh. Ini permasalahannya apa? Di antaranya ini. Kita ini mengamalkan agama, tapi hati kita ini tidak kita hadapkan ke akhirat. Maka sabda-sabda Rasulullah SAW mengenai fadilah puasa, keutamaan puasa, cerita-cerita bagaimana hasilnya orang berpuasa di akhirat. Nanti di akhirat akan dipanggil oleh pintu surga khusus untuk orang puasa. Ini kalau hal seperti ini kita baca, kita rasakan, insya Allah amal agama itu menjadi nikmat. Semoga Allah memberikan kepada kita.
Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan amalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fa idza dakhala akhiruhum ughliq. Man dakhala syariba wa man syariba lam yadma abada." Baginda Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan, itu pintu surga namanya Ar-Rayyan itu dibuka sampai ahli puasa yang terakhir kali masuk. Kalau sudah masuk dikunci. Setelah mereka masuk, acaranya apa? Man dakhala syariba. Yang masuk acaranya minum. Kenapa mereka dipersilahkan minum? Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Minum makan di surga ini adalah bagian dari balasan untuk manusia-manusia yang menahan makannya, menahan minumnya selama di dunia karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza min jinsil amal. Maka ini juga kita jadikan sebagai renungan kita. Apa yang Allah berikan kepada seorang manusia di akhirat itu ya menurut amalannya dulu di dunia. Manusia-manusia yang di dunia hidupnya dipuas-puaskan. Dia menuruti hawa nafsunya, pengen ngeluyur-ngeluyur, pengen nggak puasa, pengen mukul orang, pengen gunjing orang. Ketika semua kenikmatan-kenikmatan dunia dia lepaskan, dia nikmati di dunia tanpa memikirkan akhirat, maka nanti balasannya azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Hei ahli neraka, kenikmatan-kenikmatan kalian sudah kalian habiskan semua di dunia. Sekarang tinggal saatnya kalian merasakan siksanya. Jadi begitu. Anda memuaskan nafsu di dunia, hukumannya segala kenikmatan dilarang Allah nanti di akhirat. Wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Di dunia enggak pernah puasa, akhirnya di akhirat dihukum kehausan selama-lamanya. Sudah dihukum kehausan selama-lamanya, dihukum lagi sama Allah. Hukumannya apa? Ditampakkan orang-orang ahli surga sedang menikmati makanan dan minumannya. Ini deritanya lebih sakit. Mereka kehausan, terus suruh nonton orang minum. Ini seperti jomblo diundang pernikahan walimahan, Masya Allah. Kalau jomblo muter-muter di perpus, ya kan, baca kitab, menghafalkan Quran, nggak terlalu sakit di hatinya itu. Dia nggak terlalu merasa kasihan hidupnya. Tapi ketika diundang walimahan, disitulah baru dia terasa. Hanya bisa memandang tanpa bisa merasakannya. Nah itulah nanti diantara siksanya orang nggak puasa kayak gitu. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Akhirnya orang-orang neraka itu teriak-teriak, afidu alaina minal ma', hai ahli neraka, hai ahli surga, minta airnya atau makanan-makanan apa, sisa-sisa, cuilan-cuilan roti atau apa, ganjel-ganjel perut. Jawaban mereka apa? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Gak bisa ahli neraka, semua ini diharamkan Allah untuk kalian. Dulu kalian diharamkan makan, tetap makan. Ya sekarang kalian pengen makan, dilarang makan. Naudzubillah. Orang-orang yang di dunianya dia menahan hawa nafsunya.
Dia pengen bermaksiat ditahan. Matanya pengen jelalatan ditahan. Kupingnya pengen mendengarkan yang diharamkan Allah ditahan. Mulutnya pengen ngomong ditahan. Segala nafsunya ditahan. Nanti sampai akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Ketika di dunia siap menahan hawa nafsunya, maka di akhirat balasannya puaskanlah nafsumu. Maka orang itu di dunia itu kalau mau berbuat itu dipikir-pikir. Nanti kira-kira tuh sama Allah tuh dibalas apa di akhirat? Karena nggak ada kan amalan yang nggak dibalas tuh nggak ada. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amalan apapun sekecil biji dzarrah loh, nanti akan ada balasannya di akhirat. Entah itu kebaikan, entah itu keburukan. Maka orang itu belajar merenung. Sebelum melakukan sesuatu direnungi dulu. Ini baik enggak? Ini dicintai Allah apa tidak? Setelah kita tahu itu dicintai Allah, maka sebelum mengerjakan, saya mengerjakannya karena Allah apa tidak? Seperti as-shaimun, orang-orang yang puasa, yang diberikan, dipanggil oleh pintu surga namanya Ar-Rayyan. Ini orang puasa yang seperti apa? Orang puasa yang dia ini berpuasa karena Allah. Jadi kita ini kalau mau melakukan, ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan, pertama, rasakan dulu ini baik nggak? Kalau sudah tahu ini baik, maka kamu tanya diri kamu, saya mau mengerjakan ini karena Allah apa tidak? Kalau karena Allah, baru lanjutkan. Insya Allah. Pamannya kita ini mau puasa Ramadan. Kamu renungi dulu, puasa ini baik nggak? Oh, puasa perintah Allah, baik. Ketika kamu tahu ini perintah Allah baik, jangan kamu lakukan dulu. Sebelum melakukan, saya melakukan itu karena Allah atau tidak? Karena nanti kalau kita melakukan sesuatu perkara, walaupun itu baik, tapi tidak karena Allah, nggak ada gunanya. Kita ngimami tarawih, baca Al-Quran, bagus nggak? Bagus. Tapi ketika kita tidak merenungi, saya niatnya ngimami apa? Nanti ngimami tarawihnya nggak ada pahalanya. Maka kita belajar. Sebelum berbuat sesuatu, dicek dulu ini baik apa tidak. Insya Allah ya. Jangan kita mengedepankan nafsu kita, mengedepankan keinginan kita, tanpa merenung terlebih dahulu. Orang-orang yang mereka menyesal di akhirat, ini adalah manusia-manusia yang mereka tidak menggunakan akalnya. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Umpamanya saya itu dulu dengar nasihat, umpamanya saya gunakan akal saya, tidak akan masuk neraka. Jadi di antara penyebab utama orang masuk neraka itu akalnya nggak digunakan, tidak gunakan untuk merenung. Pokoknya pengen apa, gas langsung. Pengen ngeluyur, pengen maksiat. Ketika diingatkan, badan saya, suka-suka saya. Oh silahkan. Anda hari ini bisa mengatakan suka-suka saya. Nanti di akhirat Anda tidak akan pernah bisa suka. Na'udzubillah. Maka dijaga. Insya Allah ya. Nah sebentar lagi kalian mau perpulangan. Masya Allah. Ini banyak godaan-godaan syaitan ini. Godaan DM Instagram. Godaan pengen membuat kata-kata mutiara untuk menarik lawan jenisnya. Nah ini coba direnungi. Kalau kita mau berbuat sesuatu, renungi dulu. Ini kira-kira menguntungkan akhirat saya apa enggak? Ini kira-kira menjadikan saya terhalang dari Lailatul Qadar apa enggak ini? Kok pikirnya cari kepuasan, mumpung bebas, mumpung libur. Enggak ada mumpung-mumpung itu tengah-tengah liburan terus mati gimana? Na'udzubillah. Makanya belajar merenung biar kita enggak rugi dunia dan enggak rugi akhirat. Insyaallah ya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah.
أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين أستغفر الله لي وللمؤمنين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنعم وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنادي الرغائب والصلغات وعلى آله وصحبه في كل متون يا حي يا قيوم يا حي